Pelajaran kita kali ini adalah melanjutkan pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah membuat sudut-sudut dari inti core dan cavity ya, menjadi radius. Maka di pelajaran kali ini ya, kita akan memodifikasi di plat core dan plat cavity supaya sesuai dengan inti core dan inti cavity. Kita arahkan kursor ke bagian select komponen ini. Kita pilih di bagian select part, lalu arahkan ke plat cavity, kemudian klik kanan, pilih open. Nah, di bagian celah untuk tempat dudukan inti cavity, di sini juga kita buat radiusnya sama 3 mm. Klik 1, 2, 3, 4. Oke, lalu klik apply. Setelah kita buat sudutnya juga menjadi radius, selanjutnya kita akan modifikasi bagian celah ini supaya sedikit lebih besar. Kenapa perlu kita buat dia menjadi lebih besar? Kalau kita buat ngepas, nanti core cavity ini akan susah dimasukkan ke celah ini karena terlalu rapat. Maka perlu dibuat celah lebih besar. Celahnya memang tidak sangat besar, kita hanya memberikan celah sebesar 0,05 mm. Ya. Oke. Ya, kemudian di bagian permukaan bawah ini kita klik, kemudian pilih create sketch. Lalu kemudian dengan kondisi ini kita klik di bagian construction, lalu klik project geometry, kemudian klik sudut-sudut ini untuk membuat sketch bantuan. Oke, udah. Klik kanan, oke. Lalu kita clear di bagian construction, lalu klik di offset. Ya, lalu klik di bagian sketch bantuan kita buat tadi menggunakan project geometry. Kemudian kita offset keluar. Lalu klik dimensi, kita kasih dimensi celah antara garis terluar dengan garis dalam. Masukkan angkanya 0,05. Jadi celahnya jangan besar-besar, cukup 0,05. Udah, kemudian kita klik finish sketch. Oke, lalu klik extrude. Nah, di sini kita setting the extend menjadi 2, setting ini menjadi cut ya. Lalu arahkan batasnya ke bagian bawah dari celah. Lalu klik OK. Setelah selesai kita klik radiusnya, apakah ada perubahan? Klik inspect, klik measure. Nah, sekarang celahnya 3,05 ya. Berarti dia sudah ada celah. Oke, untuk plat core sudah selesai, jangan lupa kita save. Kemudian close. Berikutnya kita update dulu. Jangan lupa setiap perubahan kita save untuk menjaga kalau ada gangguan ya, masalah di komputer. Kemudian dengan kondisi masih selectnya ke select part priority, kita pilih sekarang komponen plat core, lalu klik kanan open. Nah, di bagian plat core juga kita fillet sudut-sudut celah untuk inti core-nya. Jangan lupa radiusnya sama 3. Klik ya, baru kita pilih. Apply. Kemudian juga sama seperti plat cavity, di bagian plat core pun juga perlu kita perbesar celahnya supaya inti core bisa dimasukkan ke sini itu tanpa tanpa seret ya. Maksudnya tidak terlalu rapat. Kalau terlalu ngepas itu akan susah dimasukkan ke dalam celahnya. Lalu klik permukaan atas dari plat core, create sketch. Jangan lupa klik project geometry, lalu setting ke construction supaya sketch bantuan yang dibuat dari project geometry ini dalam keadaan construction. Oke. Kalau udah, jangan lupa clear di bagian construction, lalu klik offset.
klik soket bantuan yang kita buat tadi, arahkan keluar. Ya, ini pentingnya kita untuk meng-clear bagian construction dalam keadaan continuous, bukan lagi construction. Lalu klik dimensi, masukkan dimensinya, dimensi celahnya 0,05. Oke, finish sketch. Lalu klik extrude, setting ke cut, ganti distance-nya ke 2. Ya, lalu pilih permukaan bawah dari celah untuk inti core. Klik OK. Jangan lupa biasakan memeriksa hasil yang kita kerjakan. Klik measure. Oke, sekarang radiusnya 3,05. Oke, sudah selesai. Jangan lupa save. Setelah save, close di bagian flat core. Kemudian update, jangan lupa. Oke, save. Nah, cek di bagian sini constraint-nya ya ada bermasalah. Kita klik periksa constraint apa yang bermasalah. Di sini angle relativity. Oke, jadi relationship kita klik edit. Ini kita cek ini ya, cancel dulu. Kita cek nih bagian mana yang bermasalah. Nah, ini kondisinya. Kita delete. Coba kita cek di bagian design. Coba kita ulang. Kita cek di sini. Dia pasangannya kemana ini? Oke, update, save. Kita cek di sini order half. Cek pasangannya ke sini. Oh, ini bagian EP ya. Oke, berarti di sini ada sedikit masalah di sini. Oke, ini di bagian, coba kita clear visibility dulu. Lalu di bagian focusing juga clear visibility. Lalu kita cek. Bagian table, edit. Lalu kita pilih. Kita 180. Oke. Oke. Ya. Jadi kalau setiap ada masalah di bagian constraint ya, itu harus cepatnya kita perbaiki, jangan sampai berlarut-larut. Lalu komponen yang di hide kita munculkan kembali, termasuk node base-nya. Jadi di bagian celah untuk inti core dan inti cavity sudah kita perbesar. Ini untuk memudahkan supaya pemasangan inti core dan inti cavity di flat core dan flat cavity ini juga tidak kesulitan ya. Selanjutnya, bagian yang perlu kita perbaiki lagi adalah bagian di posisi penempatan untuk screw bushing dan locating ring, serta di bagian antara inti core, inti cavity dengan flat core dan flat cavity. Kenapa ini perlu kita perbaiki? Karena di bagian ini harus dalam kondisi terikat, maka harus kita tambahkan dengan komponen baut. Ya, jadi kondisi locating ring harus diikat ke plat top clamping plate, kemudian di bagian screw bushing juga harus diikat ya.
diikat dengan baut ke bagian top clamping plate juga. Sedangkan di bagian inti core dan inti cavity juga harus diikat ke plat core dan plat cavity. Oke, gimana caranya? Ya, jangan lupa save file kerjaan kita. Kemudian sebelum kita menambahkan baut, ya, kita cek dulu ukuran dari lubang. Klik inspect, klik measure, lubang di bagian dalam untuk locating ring. Di sini adalah diameternya 6,5. Diameter 6,5 berarti baut yang bisa kita pakai adalah baut M6. Ya. Lihat di bagian terluarnya ini 11. Oke, 6 dengan kepala bautnya, celah kepala bautnya 11. Kemudian yang bagian bawah juga kita klik di sini juga sama 6,5 berarti untuk baut 6. Oke. Kalau udah kita klik arahkan kursor ke tab design. Kemudian klik bolted connection. Di bolted connection kita setting ke ini ya, blind connection type. Kenapa kita pilih blind connection type? Karena pasangan plat untuk ikatan di bawahnya itu kan belum ada lubang. Jadi kita pilih di bagian ini supaya nanti pada saat bautnya terbentuk, lubang untuk bautnya juga akan terbentuk secara otomatis. Kita klik di sini, setting placementnya ke concentric ya, jangan lupa concentric. Lalu start plane-nya pilih permukaan dari lubang ya. Permukaan yang pertemuan antara permukaan lubang dengan baut di sini. Lalu circular reference pilih lubangnya. Kemudian blind start plane-nya klik permukaan atas dari top clamping plate. Oke, lihat. Cuma seperti ini. Karena kita memerlukan baut ukuran 6, maka di bagian diameter ya, ke angka 6. Lalu klik to add a fastener. Klik add to fastener. Kalau belum berhasil kita klik lagi, klik add to fastener sampai muncul. Oke, di sini muncul ya, setting standar ke JIS, lalu kategorinya setting ke socket head bolt. Oke, lalu pilih di sini JIS B 1176 metrik. Nah, lihat di sini dia panjangnya 20. Ini bisa dia akan melebihi lubang ya. Kita geser supaya M6-nya panjangnya 16. Kemudian kita klik di bagian ISO drill hole, lalu klik di bagian ada tanda titik ini. Nah, setting di hole depth-nya ini kan terlalu panjang ya. Kita setting coba 10. Oke, lalu di sininya ada selisih ya, karena ulir tuh kalau untuk lubang yang tidak tembus nih pasti tidak akan bisa full ya sepanjang 10 mili. Jadi kita buat kurangi jadi 8 mili. Lihat, di sini ada jarak ya. Kondisi batas ulir sampai sini, sedangkan kondisi full lubangnya sampai sini. Ya, kemudian klik OK. Lalu apply. Oke lagi. Kita tunggu berapa saat. Lihat di sini bautnya sudah terbentuk dengan kondisi lubang sampai batas ulirnya di sini, kemudian lubang fullnya sampai sini ya. Berarti dengan cara yang sama kita buat juga lubang baut untuk yang berikutnya, sebelahnya. Ya, dengan kondisi seperti ini di start plane pilih permukaan ini, lalu circular reference pilih lubang untuk baut, kemudian blind start plane pilih permukaan atas dari top clamping plate. Oke. Pastikan di sini diameternya 6 untuk baut M6, kemudian klik to add a fastener. Jangan lupa standar JIS kategorinya ke socket head bolt. Pilih JIS B 1176. Ya, setting di sini
Kondisi bautnya setting panjangnya ke 6, panjang 16. Oke, udah. Lalu klik di ISO drill hole-nya ya. Klik di sini. Lalu pilih ini 10 roll depth-nya dan thread depth-nya 8. Oke, ya, pastikan seperti ini. Ini batas baut, ini batas untuk lubang ulir, ini batas untuk lubang full. Klik oke, apply. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ya. Setelah yang locating ring terbentuk, berikutnya adalah lubang untuk yang screw bushing. Kita akan buat baut ya untuk screw bushing. Karena lubangnya sama ya, 6,5, berarti dia juga untuk baut M6. Klik start plan di sini, lalu circular reference-nya juga di sini. Lalu blind plan-nya dia di bawah ya. Oke, di sini dia. Klik. Kondisinya di bawah, ini posisi seperti ini. Pastikan juga diameter 6, lalu klik to add a fastener. Klik to add a fastener, lalu setting, ya pastikan standar JIS, kategorinya ke socket head bolt. Pilih JIS B1176. Nah, ini juga setting bautnya ke M16. Kayaknya M16 terlalu panjang ya, kita kecilkan lagi jadi M12. Oke, biar jangan terlalu panjang. Lalu di ISO drill hole ya, kita klik di sini untuk memodifikasi panjangnya. Ini kita setting coba 8. 8 juga terlalu ini 7 ya. Oke. Lalu thread depth-nya kita setting ke 5. Oke, lihat di sini ya. Ini pastikan bahwa ini batas dari baut, ini batas dari lubang berulir, ini batas dari lubang keseluruhan. Oke. Ya. Jadi untuk baut yang mengikat screw bushing ya, panjangnya cukup 12 mili. Kita buat lagi satu. Oke, ini start plan. Pilih ke sini. Lalu circular reference-nya pilih lubangnya. Kemudian blind start plan-nya arahkan permukaan ini sampai muncul yang warna merah ya. Klik. Pastikan lagi bahwa diameternya 6 untuk baut M6. Klik to add a fastener. Kemudian standar JIS, kategorinya ke socket head bolt. Pilih JIS B1176. Ya, ini pastikan tadi bahwa panjang bautnya M6 panjang 12. Oke, sini. Lalu klik ISO drill hole. Pastikan di sini hole depth-nya 7, kemudian thread depth-nya 5. Oke ya, pastikan di sini seperti ini. Oke. Ya, pastikan ini batas panjang bautnya, ini batas lubang yang ada ulurnya, ini batas lubang keseluruhan. Apply. Jadi setelah kita pasang baut untuk mengikat screw bushing dan locating ring, berikutnya kita akan memasang baut untuk mengikat inti core dan inti cavity supaya terikat ke plat core dan plat cavity. Oke. Kita save dulu, jangan lupa setiap perubahan jangan lupa kita save untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ya, pastikan bahwa di bagian select ini yang terpilih adalah select part priority. Lalu kita klik di part untuk plat cavity, lalu klik kanan, edit. Oke, lalu klik start sketch, pilih permukaan atas dari plat cavity. Oke, putar seperti ini. Nah, pada saat ini
kita klik di construction, lalu klik project geometry, pilih batas dari core dan cavity. Nah, ini tidak mau ya. Oke, coba kita klik kanan, select border, paste. Oke, klik paste. Tidak. Kondisinya seperti ini. Oke, coba kita klik. Ini ada, karena dia ada celah, maka tadi tidak bisa terpilih otomatis. Oke. Jadi kita harus cek, kita buat posisinya supaya jelas ya. Oke. Satunya lagi juga. Oke. Ya. Kemudian keluar ya, dari project geometry, kemudian kita klik point. Tempatkan poinnya di sini. 1, jadi ada 4. 2, 3, 4. Nah, supaya poin-poin ini terikat dan juga kita bisa memberikan dimensi yang lebih sedikit, ini perlu kita constraint. Pertama, constraint secara horizontal, klik untuk poin ini dengan poin ini, kemudian poin yang bawahnya dengan poin yang sebelahnya. Kemudian kita constraint vertikal ya, untuk poin yang sebelah kiri atas dengan sebelah kiri bawah, kemudian juga poin sebelah kanan atas dengan poin sebelah kanan bawah. Baru kemudian kita klik dimensi. Ya. Di sini masukkan angka 12. Oke. Lalu ini juga di sini 12. Ya, klik di sini. Lalu ini juga 12. Terakhir ini. Klik juga 12. Oke. Lihat, kalau dia sudah terconstraint, maka warnanya akan berubah dari warna ungu menjadi warna biru. Ya, oke. Kalau udah, kita klik finish. Kemudian kita akan buat lubang. Lubang untuk tempat baut soket headbolt ya. Kita ingat bahwa panjang kepala baut untuk diameter M10 itu adalah 10, berarti kedalaman counterbornya nanti 10. Sedangkan untuk kepala baut M10 itu diameternya 16 ya. Diameter 16 berarti kita perlu membuat diameter untuk counterbornya 18. Dan lubangnya sendiri ya, lubang untuk bautnya karena dia M10 kita bisa buat 11 ataupun 12. Oke. Jangan lupa ya, kita klik hole. Ya, di sini setting ke hole-nya ke simple hole dan di bawahnya sheet-nya ke counterbore. Ya, pastikan di sini di bagian counterbore diameter setting ke 18. Kemudian counterbore depth ini setting ke 10 karena tinggi kepala baut adalah 10 mili. Kemudian di bagian diameter untuk lubang setting ke 11. Oke, kalau udah jangan lupa setting ke true all, kemudian klik di sini oke. Lihat di sini 4 lubang. Ya. 4 lubang sudah terbentuk. Ya. Berikutnya kita klik return. Oke, di bagian flat core sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan buat di flat cavity tidak terbentuk. Berikutnya akan kita buat di flat core. Arahkan kursor ke flat core, klik kanan, edit. Oke. Kemudian klik start to the sketch ya, arahkan ke permukaan bawah dari flat core. Oke.
Berikutnya, kita bisa menjadikan referensi lubang yang atas ya. Kita klik di construction, lalu klik project geometry, klik 1, 2, 3, 4. Lalu klik point. 1, 2, 3, 4. Poinnya ditempatkan di titik pusat lingkaran. Oke. Lalu kemudian kita klik finish sketch. Jangan lupa, karena kita menggunakan referensi komponen lain, di sini akan muncul adaptif ya. Kita clear adaptifnya. Oke, supaya tidak terikat lagi. Kemudian kita klik hold. Oke, ini settingan masih sama untuk counter bore diameter 18, counter bore depth 10, dan diameternya 11. Sama masih true all juga. Pastikan panahnya ke atas ya untuk memotong, lalu klik OK. Ya, oke. Kalau udah, kita klik return. Kemudian kita klik kanan di mold design parameter, lalu edit. Pastikan di bagian komponen SBP ya. Ini adaptifnya kita clear ya. Adaptifnya kita clear supaya tidak terikat untuk pembuatan lubang ini. Lalu kita klik return. Jangan lupa kita save. Setiap perubahan kita save. Oke. Sebelum kita lanjut untuk memberikan baut ya, untuk mengikat plat cavity, untuk mengikat inti cavity ke plat core dan juga mengikat inti core ke plat core ya. Jadi kita cek dulu. Open. Nah, ini untuk plat cavity ya, lihat 4 lubang yang sudah terbentuk. Ini untuk mengikat inti cavity. Lubang ini untuk mengikat inti cavity. Kemudian juga di plat core-nya kita open juga. Nah, di plat core pun juga sudah terbentuk lubang untuk mengikat inti core. Oke. Kalau udah, kita jangan lupa save, close. Kemudian juga di plat cavity juga kita save, close. Lalu kemudian untuk memudahkan pemasangan baut, plat atas yaitu top clamping plate ini kita clear visibility, kita hide dulu. Oke. Kemudian ya, kita klik di tab design lalu bolted connection. Ya, lihat pastikan kondisinya yang aktif di bagian blind connection type. Di sini placement concentric ya. Pilih di concentric, kemudian start plan. Oke. Di start plan. Kemudian circular reference, pilih lubangnya ini. Lalu kemudian blind start plan-nya ke bagian permukaan atas dari inti cavity. Karena ini untuk baut M10, pastikan diameternya ke 10. Oke, kita lihat dari tampak depan. Setting ya, klik ke to add a fastener. Standar JIS, kategorinya socket head bolt. Klik JIS B1176. Ini 30 ya, bautnya sampai sini. Kita kecilkan jadi 30 saja, dan 35 jadi 30. Oke. M10 kali 30. Kemudian untuk panjang ulir dan bautnya kita klik di sini di ISO drill hole, pilih yang titik-titik 3 ini. Nah, di sini kita setting ke coba 18. Lalu di sininya 16. 18, 16 yang terlalu panjang, coba 15. Oke, 18 hole depth-nya dan thread depth-nya 15 ya.
Kita cek di sini, ini untuk batas panjang baut, ini batas bulir, dan ini batas lubang keseluruhan. Jadi 18 dan 15. Oke. Harus kita ingat supaya kedalaman lubang ini harus sama semua. Oke. Apply. Oke. Oke, sudah terbentuk satu baut. Berikutnya untuk lubang selanjutnya, kita klik di sini. Lalu circular reference-nya jangan lupa. Ya, kita putar sedikit. Klik lubangnya. Lalu blind reference-nya pilih di permukaan atas dari inti cavity. Ya, pastikan diameter 10. Ya, lihat dari tampak depan. Samping ini. Klik to add a fastener. Pastikan standar JIS, kategorinya ke socket head bolts, pilih JIS B1176. Nah, ini setting, ini kan M10x35 ya, setting ke M10x30. Oke, M10x30, lalu kita klik di ISO drill hole, klik yang ada 3 ini di browse ya, yang ada tanda 3 titik, lalu setting di sini ke 18, jadi harus diseragamkan semua, ini 15. Oke, seperti ini. Oke, apply. Oke. Oke, berikutnya ini. Kita putar posisinya seperti ini. Start plane, klik ini, lalu circular reference, pilih lubangnya, lalu blind start plane, pilih permukaan atas dari inti cavity. Oke, pastikan diameter 10, kemudian klik to add a fastener. Bolts, socket head bolts, klik JIS B1176. Ya, setting di sini bautnya ubah dari M10x35 jadi M10x30, karena disamakan dengan yang 2 baut sebelumnya. Lalu klik to add a fastener, klik ISO drill hole, klik. Di sini setting hole depth-nya disamakan tadi 18, kemudian thread depth-nya 15. Oke, apply. Oke. Ya, lihat nih. Berikutnya lubang terakhir untuk mengikat inti cavity. Oke. Klik ya start plane-nya di sini, kemudian circular reference-nya, lubangnya, kemudian blind start plane-nya ke permukaan atas dari inti cavity. Ya, pastikan ini diameter 10. Kemudian kita klik di bagian klik to add fastener. Standar JIS, kategorinya ke socket head bolts. Klik JIS B1176. Nah, ini kan bautnya panjangnya, bautnya M10 panjang 35, ubah jadi baut M10 panjang 30. Oke. Kemudian klik di bagian ISO drill hole, lalu klik di sini di browse. Hold depth-nya ke 18 dan thread depth-nya ke 15. Oke. Udah ya, pastikan seperti ini, kemudian klik apply. Oke. Oke, sekarang di bagian plat cavity ya. Jadi sudah ditambahkan baut untuk mengikat inti cavity yang terpasang di plat cavity. Oke, sini. Jadi memang harus diikat. Kalau tidak diikat nanti inti cavity ini bisa lepas dari plat cavity-nya.
Kalau inti cavity sudah dipasangi baut, ya sekarang kita akan membuat baut untuk mengikat inti core. Ya, supaya tidak mengganggu bagian ini, komponen ini bisa kita visibility terlebih dahulu. Nah, bisa hide ya. Ini juga sama di bagian ejector plate ini kita clear. Kemudian kita juga akan membuat baut. Ya, klik baut connection. Ya, dengan cara yang sama, dengan ini masih aktif di bagian blind connection type. Placementnya concentric, kemudian start plane-nya kita klik di sini. Lalu circular reference pilih di lubang. Kemudian blind start plane, pilih permukaan atas dari inti core. Permukaan bawah dari inti core. Klik. Pastikan bahwa diameter 10, lalu klik to add a fastener. Standar JIS, kategorinya socket head bolt. Pilih JIS B1176. Nah, di sini M10x25. Ini kita samakan ya dengan yang atas. Kita buat M10x30 juga. Oh, tapi ini kayaknya terlalu panjang ya kalau 10x30. Oke, kita buat lagi aja 10x25. Kemudian kita klik di ISO drill hole, lalu pilih di browse. Nah, ini setting ke 20. Kita coba 20. Ya, oke. Kayaknya 20 juga terlalu panjang ya. Kita buat coba 9 atau 18 lah. 18, lalu di threadnya kita buat 16. Kalau 16 terlalu panjang, buat 15 ya. 18, 15. Oke. Di bagian yang hijau ini adalah batas panjang baut. Yang ini, yang tengah ini batas ulir. Di sini batas lubang keseluruhan. Oke. 18 dan 15 juga. Apply. Oke. Tunggu berapa saat. Oke. Bautnya sudah terpasang. Kemudian kita akan proses 3 baut yang lainnya. Ya, dengan kondisi start plane pilih yang permukaan ini, lalu circular reference-nya ya, pilih lubang, lalu blind start plane-nya pilih permukaan bawah dari inti core. Jangan lupa diameter 10, klik to add a fastener. Bolts-nya ke socket head bolts ya, standar JIS, pilih JIS B1176 dengan ukuran baut M10x25, lalu klik di ISO drill hole. Hole depth-nya pilih ke 18 ya, samakan dengan lubang yang sebelumnya. Thread depth-nya 15. Oke. Ya, ini lalu apply. Oke. Ya, ya. Kemudian berikutnya kita akan buat lagi 2 baut terakhir. Klik permukaan untuk start plane, lalu klik circular reference-nya, lalu klik blind start plane-nya di permukaan bawah inti core. Klik to add a fastener, ya, kita samakan seperti tadi. Ukuran bautnya M10 ya. Pilih standar JIS, kategorinya socket head bolts, pilih JIS B1176. Ukuran bautnya M10x25. Oke, lalu klik di ISO drill hole, pilih di browse. Hole depth-nya setting ke 18, kemudian thread depth-nya ke 15. Oke. Lalu apply. Oke. Oke, sudah 3. Tinggal 1 lagi. Ya. 1 lagi, berarti kita akan selesai menambahkan baut pengikat
inti core. Oke, start plane-nya pilih permukaan ini, circular reference-nya pilih lubangnya, blind start plane-nya pilih permukaan bawah inti core. Oke, pastikan diameter 10, klik to add a fastener. Standar JIS, kategorinya socket head bolts, pilih JIS B1176, pastikan ukurannya M10x25, lalu issue drill hole, pilih browse, setting hole depth-nya ke 18, disamakan dengan sebelumnya. Thread depth-nya juga ke 15. Oke. Ya, pastikan seperti ini lalu klik apply. Oke, kita cancel. Lalu kita klik ya. Cek lagi. Pastikan bahwa baut pengikat inti core sudah terpasang. Baut pengikat inti cavity juga sudah terpasang. Kemudian baut untuk pengikat screw bushing dan locating ring juga sudah terpasang. Oke. Kemudian komponen-komponen yang kita hide tadi kita munculkan kembali. Klik kanan, klik visibility, klik kanan, klik visibility. Oke. Ya. Jadi ERP. ERP juga sudah kita munculkan. Nah, selanjutnya yang perlu kita modifikasi sedikit adalah di bagian lubang ejector pin untuk inti core. Ya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Kita tunggu, ini masih kondisi save. Kondisi dia disimpan dulu. Oke. Ya. Kita tutup di bagian mold design untuk mold base. Kita arahkan kursor ke bagian inti core. Klik kanan, open. Di sini di bagian lubang ya, kita cek di bawah. Kita cek ukuran lubangnya. Lubang untuk ejector pin. Lihat di sini diameter 3 ya. Diameter 3 untuk lubang, sedangkan ejector pinnya juga diameter 3. Kalau ukurannya ngepas, nanti itu terlalu seret. Jadi susah nanti untuk dimasukkan ke dalam lubang. Makanya lubang ini harus diperbesar sedikit. Tapi ukurannya pun juga tidak boleh lebih. Karena apa? Kalau terlalu besar dari batas yang diizinkan, nanti produk itu akan keluar melewati celah-celah ini. Ya, produk-produk plastik itu keluar melewati celah-celah ini. Makanya perbesaran lubang untuk pin ejector di inti core itu hanya diizinkan sebesar 0,02 mm. Karena itu adalah batas maksimal yang diizinkan. Kalau sudah lebih dari itu, maka produknya akan keluar merembes melalui lubang-lubang di pin ejector. Maka kita klik permukaan bawah, lalu klik create sketch. Lalu jangan lupa klik construction, lalu klik project geometry. Pilih lubang-lubang untuk pin ejector. Oke, sudah. Klik kanan oke. Lalu kita lepas di bagian construction-nya. Lalu klik offset. Kita offset nih. Pertama bebas dulu, yang penting offsetnya keluar, sketnya. Jadi ini penting ya, bahwa lubang ini juga lubang untuk pin ejector di inti core juga harus diperbesar. Hanya ukuran yang diizinkan untuk memperbesarnya hanya 0,02 mm. Klik. Ya. Klik ukuran celahnya, di sini ketik 0,02. Jadi ini sudah batas maksimal yang diizinkan untuk memperbesar lubang pin ejector di inti core. Lalu ini juga sama. Supaya nanti tidak susah ngetik lagi, kita tinggal klik aja di sini supaya seragam semua.
Ini juga sama. Klik di sini supaya otomatis ukurannya sama. Nah, oke. Jadi hati-hati ya, jangan sampai keklik permukaan yang berikutnya. Saya berarti karena nanti berubah ukurannya, dimensinya. Oke. Oke. Klik finish sketch. Klik 3D model, pilih extrude, pilih ke cut ya. Kalau klik semua, lubang-lubang ini kita klik semua. Kita cek lubangnya, pastikan sudah terpilih semua ya. Oke. Lalu extendnya ke true all. Ya. Cek arahnya. Oke. Oke. Ya, sekarang kita cek lubangnya apakah sudah benar. Diameternya ada penambahan 0,02 mili. Oke, 3,04. Oh, berarti ini ada kesalahan ya. Harusnya 0,02. Kalau 0,04 berarti tadi diameternya jangan penambahnya jangan 0,02 tapi 0,01. Klik extrusion 1, pilih edit sketch. Jadi pentingnya selalu kita cek tuh untuk mengecek apakah perubahan kita ini sudah sesuai atau tidak. Ya, ini sketch. Lalu kita cek lagi untuk memastikan diameternya udah oke ya. Diameter 3,02. Oke, sama 3,02, 3,02, 3,02. Jadi walaupun kelihatannya memakan waktu, tapi ini proses pengecekan ini penting untuk memastikan desain kita ini benar-benar presisi dan ukurannya sesuai yang diharapkan. Oke, kalau udah kita save, lalu kita close ya. Jangan lupa kita update step perubahan, lalu save lagi. Nah, terakhir kita akan mengecek posisi gate untuk saluran masuk ya. Gate untuk saluran masuk. Nah, di sini kita bisa meng-hide untuk Modbus, kemudian hide juga untuk locating ring dan screw bushing. Ya, kita lihat di sini. Kondisi lubang masuk di gate-nya kan cuma sampai sini. Jadi dia kan masih ketutup ini. Makanya perlu kita modifikasi di bagian inti cavity supaya ada celah yang membuat dia bisa masuk ke dalam cetakan. Ya. Maka di sini kita arahkan kursor ke inti cavity, klik kanan lalu edit. Oke. Kemudian berikutnya kita klik ya, start to the sketch, pilih permukaan yang di sini yang bawah. Kalau dia belum terpilih, klik kanan, pilih select border, lalu arahkan face-nya. Nah ya, yang berwarna merah ya perhatikan, lalu klik face. Oke. Nah di bagian ini plan-nya supaya tidak kelihatan kita hide ya, dengan clear visibility. Lalu kita klik project geometry 1, lalu klik oke. Ini agak terpilih sini, kita putar sedikit ya.
lalu klik sebelahnya, lalu klik di sini. Oke. Kemudian kita tinggal tutup. Satu, dua. Oke, satunya lagi. Oke. Ya, satu sisi sudah. Kemudian kita close, finish sketch. Kemudian kita klik lagi start to the sketch, pilih di bagian yang sini. Klik kanan, pilih select order, pastikan face-nya di bagian yang warna merahnya seperti ini ya. Oke. Warna merahnya seperti itu, klik face. Nah, di plane ini kita hide dengan klik clear visibility. Oke. Kita putar sedikit. Ini kita. Oke. Ini kita klik project geometry. Project geometrinya klik kanan, select order. Pastikan permukaannya terpilih seperti ini. Lalu kemudian klik di rectangle. Tempatkan dia seperti ini. Oke. Lalu di coincident, klik sketch ini. Lalu dengan point. Nah, di sini kita kasih ukuran di sini ya. Celahnya 0,3 mili. Jadi memang nggak boleh besar-besar juga karena supaya kelebihan dari bahan plastik ini bisa kita potong. Ya. Oke. Udah. Lalu jangan lupa di sini kita klik ya, sketch yang tengah ini. Klik construction line. Ya, klik construction line. Lalu klik finish. Lalu return sketch. Kemudian ini tadi masih kondisinya harus plat inti core-nya aktif ya. Lalu kemudian kita klik di loft, klik sketch ini satu, lalu klik sketch berikutnya, setting dia ke cut ya. Oke. Lalu klik OK. Ya, lihat di sini kondisinya seperti ini. Kalau udah, jangan lupa ada 4 yang ada adaptif ini kita lepas ya, jangan kita aktifkan adaptifnya. Klik kanan. Nah, ini masih kondisi nggak aktif, kita klik return. Lalu kita klik arahkan kursor ke inti cavity, lalu open. Nah, di sini jangan lupa kondisinya adaptifnya kita clear ya. Sketch-nya juga kondisi adaptifnya kalau ada jangan dimunculkan ya. Kalau nggak ada oke. Kemudian kita cek bagian yang kita modifikasi tadi. Plane yang menghalangi kita clear visibility-nya. Lihat di sini bagian ini sudah terpotong. Jadi nanti produknya itu akan bisa masuk ke dalam cetakan. Ya, jadi ini penting juga memeriksa gate dari runner supaya kita memastikan bahwa produk ini akan bisa masuk ke dalam cetakan. Ya, kita cek lagi di sini. Ya, pastikan dia bahwa nanti pada saat produk itu melewati runner, dia akan bisa masuk ke dalam cetakan. Oke ya. Kalau udah, kemudian kita munculkan kembali komponen-komponen yang kita hide. Bagian-bagiannya adaptif sebaiknya kita clear ya, kita lepaskan adaptifnya, lalu munculkan juga di mode face. Oke.
Jadi kalau sudah selesai kita mengedit di bagian game, maka pelajaran kita bagaimana memodifikasi mold base dan menyiapkan assembly untuk drawing sudah selesai ya. Sehingga pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa di save dulu sebelum kita close. Dan insya Allah kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya mengenai pembuatan drawing assembly untuk mold. Ya, sampai jumpa lagi.